Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi dan di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengatur hak akses terhadap file atau folder yang kita share jika file dan folder tersebut berada di dalam NAS atau Network Attached Storage. Jadi ceritanya di sini saya menggunakan NAS Synology dan di sini sebenarnya saya udah pakai beberapa jenis mulai dari yang 6 bay. Dan kali ini saya akan coba di yang 2 bay atau yang hanya menggunakan 2 hard disk, termasuk salah satu NAS yang paling ekonomis yang ada di pasaran saat ini. Dan NAS ini menggunakan DSM versi 7. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, kita akan sign in dulu. Oke, yang pertama adalah kita mengatur hak akses user. Jadi hak akses user ini digunakan baik melalui aplikasi File Station di mana user akan bisa memiliki akses terhadap folder tertentu dan juga berlaku untuk SMB. SMB itu kalau kita buka filenya langsung di Windows Explorer menggunakan tab networking. Nanti hanya akan muncul folder-folder atau file-file sesuai dengan hak akses user tersebut. Nah, jadi misalnya kita akan masuk ke user and group. Oke, kita akan create user baru. Kita kasih nama test user aja. Lalu description-nya biasanya kita isi dengan deskripsi, misalnya kayak jabatannya apa atas jenis itu, lalu emailnya ini opsional, bisa nggak kita isi juga, lalu kita isi passwordnya. Kalau di DSM ini kita harus menggunakan kombinasi huruf besar, jadi misalnya passwordnya tes123. Oke. Nah, dia menolak nih karena dia minimal ada password strength tertentu, minimal 8 karakter. Berarti kita coba passwordnya misalnya tes123 ya. Kita pencet next. Nah, di sini udah ada beberapa level group yang sudah saya set sebelumnya. Tapi kita akan biarkan dia ke level staff aja. Next. Nah, ini ada hak akses folder bawaannya. Ini kita ignore dulu aja. Karena nanti kita akan bikin foldernya setelah kita set usernya. Lalu ada kuotanya, nggak akan kita batasi. Jadi kuota ini berlaku untuk individual tersebut. Jadi ketika user tersebut sudah melewati kuotanya, dia tidak akan bisa melakukan transfer file. Sedangkan application permission ini kita bisa atur si user tadi bisa mengakses ke dalam NAS kita itu melalui metode apa aja, misalnya download station, terus ada FTP, SMB. SMB ini untuk Windows Share. Ada file station ketika dia menggunakan file station itu untuk yang di mobile apps dan juga melalui browser. Nah, kita allow all aja dulu. Lalu ada limit berdasarkan aplikasi tertentu, ini limit speed ya. Jadi ini untuk membatasi kecepatan user tersebut. Tapi kita abaikan saja, kita set unlimited semua. Oke, nah jadi secara default yang readable ini dia akan ngikutin oleh group listnya tadi. Jadi ketika kita done, dia akan membuat satu user baru, test user di sini. Ini menunjukkan dia sudah punya akun. Sekarang kita akan bikin shared foldernya. Nah, jadi secara default kalau kita lihat dari grupnya ini, tadi kan dia grupnya itu staff ya. Staff ini dia memiliki permission untuk mengakses ke folder-folder tertentu secara default. Jadi kayak misalnya di kantor ada admin, kita bisa assign dia ke grupnya admin, nanti dia akan punya akses ke folder untuk administrasi. Lalu kayak misalnya user finance, dia punya hak ke folder admin dan folder finance. Jadi nggak perlu kita set manual satu-satu, langsung berdasarkan grupnya aja. Nah, tapi di sini ada beberapa yang saya labeli dengan kata private. Private ini berarti hanya si user tersebut yang bisa mengakses foldernya. Jadi kayak misalnya
si user saya tidak akan bisa mengakses ke folder private yang lain. Dan ini bermanfaat jika misalnya ada folder pribadi yang ingin kita masukkan ke suatu storage. Oke, cara bikin private foldernya sangat mudah. Kita tinggal create aja. Kita kasih nama, misalnya test private. Oke, locationnya karena saya cuma punya satu volume di sini, kita pakai aja di sini nggak masalah. Lalu biasanya saya nyalakan hide subfolder and file from user without permission. Jadi kalau ini dinyalakan di file station atau di explorernya, dia tidak akan muncul si foldernya ini oleh user lain. Oke, kita juga bisa menghide folder ini di My Network Places untuk menyumputkan dia di SMB. Nanti harus diketik manual, tapi biasanya ini saya abaikan aja karena kalau misalnya kita udah nyalakan ini dan di set untuk user tertentu, ketika ada user lain yang mau buka foldernya dia, akan muncul kotak login untuk username dan password yang sesuai. Lalu encryption ini sebenarnya opsional ya, ini bukan masukin password tapi ini untuk melindungi konten, jadi dia terencrypt. Tapi biasanya saya abaikan aja karena dia bisa mengurangi performa dari kecepatan transfer file yang kita gunakan. Oke. Nah, setelah itu dia akan menanyakan siapa aja yang punya hak untuk mengakses folder test private ini. Kayak misalnya saya pengen admin tidak punya akses. Saya juga tidak punya akses tapi hanya bisa diakses oleh test user read write. Seperti itu. Oke, lalu kita apply sehingga folder ini hanya bisa diakses oleh user tadi. Nah, sekarang mari kita coba. Kita akan login. Ini saya menggunakan Quick Connect karena servernya berada di kantor, sedangkan saya lagi di rumah. Jadi kita hubungkan melalui internet saja. Kita masukkan username-nya test user, passwordnya test 123. Oke, dia akan login. Nah, jadi ini sudah masuk ke panel si user yang tadi. Ketika kita buka file station, kita bisa lihat bahwa folder yang tersedia itu hanya folder yang kita izinkan saja beserta folder pribadinya dia. Sedangkan folder private yang lain atau folder-folder sharing group yang lain tidak terlihat di sini. Jadi dia bisa menggunakan folder private-nya dia ini untuk melakukan ya kayak nyimpan file apapun yang dia pengen. Dengan akses hanya dia yang bisa buka dan biasanya hanya admin juga yang bisa buka. Seperti itu. Jadi itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk memanage file-file yang ada di storage, khususnya di Synology. Di sini saya menggunakan Synology yang DSM versi 7 ya, yang terupdate saat ini. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu dulu informasi yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.